Bismillahirrahmanirrahim. Jazakillahu khairan Bu Elin atas waktunya. Diperkenankan untuk mencoba sharing bab mad. Sebetulnya ini bahasan yang insya Allah teman-teman sudah khatam ya, sudah ada di dalam hati, bukan di luar kepala lagi, sudah di dalam hati. Kalau di luar kepala ntar meluap, ini hilang. Baik. Teman-teman, bab mat itu apa yang ada di pikiran teman-teman itu pertama? Kira-kira kata pertama atau kalimat pertama apa coba? Silahkan bisa sharing. Silahkan dibuka aja mic-nya. Subhanallah Bang. Bacaan Panjang. Iya. Bacaan panjang. Sebentar ibu-ibu ini. Bah, sebentar adek. Walid ini mau Walid. Mau cina? Mau nggak ke rumah Awa? Mau nggak? Ke rumah Awa? Apa ya? Main ke rumah Awa. Senyum-senyum makanya. Ini Walidnya digendong. Nah, sana main, ya. Digendong sama A. Ya. Malu. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Baik. Mad itu kita mulai. Bismillah. Mad, secara definisi mad. Menurut bahasa artinya menambah atau ziyadah ya. Memanjangkan, menambah. Nah, sedangkan menurut istilahnya sendiri, mad itu memanjangkan suara dengan bawa sini Walidnya sini sama Uwa gendong. Uwanya ini. Ntar. Ini. ya, nanti. Baik, kita lanjut. Menurut istilah mad sendiri yaitu memanjangkan suara dengan salah satu huruf mad. Ya, ada sarahnya dalam Tuhfatul Atfal. Bisa minta Bu Ani tolong bacakan Bu Ani. Insya Allah Bu Ani sudah hafal ya Bu. Bu Ani. Cek. Aina Bu Ani. Oh lagi kemana Bu? Kita ganti deh. Ada Pada Bu on Ani. punya mic-nya monnya Iya. ya. Apa-apa. Bu Nurul, insya Allah Bu Nurul. Iya, boleh Bu Leli. Afwan nggak kamera nggak apa-apa? Nggak apa-apa Ibu. Enggak. Hurufuhu salasatun fa'iha min lafzi wayin ya. Min lafzi wayin wahya fi nuhiha. Fi nuhiha, iya. Jadi huruf mad itu ada 3, maka hafalkanlah. Nah, bait selanjutnya disebutkan lagi terdapat pada waw, alif, dan ya. Contohnya nuhiha, yaitu apakah hurufnya di situ disebutkan, yaitu waw sakinah sebelumnya huruf berharokat dhammah, yang kedua ya sukun sebelumnya berharokat kasroh, dan alif sebelumnya huruf berharokat fathah. Ya, insya Allah teman-teman udah lebih hafal. Baik, kita lanjut dengan pembagian mad. Nah, dalam pembagian mad ini ada juga dalam matan Tuhfatul Atfal. Bisa minta tolong dibacakan Bu Wati. Iya, Bu Leli. Iya. Ininya ya, apa? Sarahnya ya. Bentar, saya perbesar dulu. Oh, kecil ya? Enggak, saya karena pakai HP kali. Wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wasami awwalan tabi'iyan wahu. Ya. Jadi disebut jazakillahu khairan Buati, tadi juga Bu Nurul. Ya. Disebutkan di sini mad itu ada 2 macam, yaitu yang pertama mad asli dan yang kedua mad far'i. Nah, yang pertama adalah mad asli
disebut juga dengan mad tabi'i, ya, itu dalam syarahnya. Boleh kita lanjut ya. Baik, jenis-jenis mad tabi'i. Nah, di sini ada mungkin ada yang sedikit perbedaan karena ada yang mengambil mad tabi'i harfi di bab yang berbeda, namun kami mencoba memasukkan di mad tabi'i, yaitu ada mad tabi'i atau mad asli, yang kedua mad iwad, yang ketiga mad silah sughra, yang keempat mad badal, dan yang terakhir mad tabi'i harfi. Kita lanjut teman-teman ya. Baik, yang pertama mad tabi'i. Apakah itu mad tabi'i? Adalah mad yang terjadi karena adanya salah satu dari 3 huruf yang tadi disebutkan ya, tanpa ada sebab lain. Catat, tanpa ada sebab lain. Kenapa disebut tabi'i? Karena secara tabiat. Nah, cara bacanya ya sesuai dengan cara berbicara orang-orang Arab. Misalkan assalamualaikum, enggak assalamualaikum gitu, enggak panjang sekali ya. Jadi seseorang tidak akan mengurangi atau menambah dari kadar harokatnya. Tempo bacaannya ya seperti tadi 2 harokat ya. Seperti kitabun, yaqulu, sami'un gitu ya. Baik, kita lanjut dengan yang kedua yaitu mad iwad. Mad iwad adalah mad yang terjadi ketika berwaqaf pada huruf yang berakhiran fathatain. Temponya sama seperti tadi, 2 harokat. Nah, mad iwad ini tidak terjadi kecuali ketika waqaf. Jadi jika wasol tidak menjadi mad iwad ya. Baik, saya minta coba bacakan Ibu siapa yang ada? Bu Priska boleh? Maaf ini tanda wakufnya lupa dimasukkan ya Bu. Contohnya Bu Priska. Iya. Itu harokatnya enggak? Oh iya harokatnya nggak tercantum. Fathah. Kokola. Ajro ya? Ya. Ajro azima. Ajaron. Fathah ini ada di alif. Oh, enggak kelihatan. Loncat, maaf. Iya. Ajron azima. Ya, Santi. Yang kedua, Bu. Wajannatin alfafa. Ya, Masya Allah. Jazakillahu khairan ya. Dengan dibacanya, diwakafkan saat wakaf menjadi mad 2 harokat. Baik, lanjut yang ketiga, yaitu mad silah sughra. Mad silah sughra adalah hak domir yang berharokat dhammah atau kasroh, di mana dia terletak di antara 2 huruf yang berharokat. Kemudian catat ya, kalau mad silah itu mad silah sughra dan setelahnya bukan hamzah ya. Dibacanya 2 harokat ketika wasol. Nah, namun ketika waqaf maka hurufnya tidak mad tapi sukun. Ya. Baik, saya minta Ibu siapa? Bu Eli, ada Bu Eli ya? Bu Eli, tapi maaf ini ekornya di atas ya. Apa, Bu? Eli. Bisa minta tolong bacakan masilah sugro contohnya. Silah sugro. Kecil ya, kelihatan nggak? Kecil banget tulisannya. Maaf Kak, dia benar-benar digedein. Fa'a. Fa'al sarnabihi. Ya, ini just fa'atharna bihi naqa'a. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Ya, jazakillahu khairan ya. Jadi ada di mana mad silah sughronya Ibu? Mad silah sughronya Ada di mad silah
Bihi ya. Iya, bihi hak domirnya. Kemudian satu lagi. Masih di ini. Ada di kata yang sampingnya, Bu. Ada di kalimat yang sampingnya. Yang hatobe. Bukan, Bu. Hadomir, Bu. Hadomirnya masilah sugoronya ada di Itu yang wamro'atuhu. hu-nya. Iya, jazakillahu khairan, Bu Eli. Baik, di sini ada catatan pengecualian masilah sugoro, ya. Yaitu ada di yang pertama ada di surat Al-Furqan ayat 69, ya. Di mana biasanya itu kan catatan di atas terletak di antara dua huruf yang berharokat. Namun di surat Al-Furqan, hak domirnya itu sebelumnya ya sukun. Namun di sini menurut Imam Hafs, Jalur Syatibiyah, haknya tetap dibaca panjang walaupun sebelumnya huruf sukun. Ya, jadi bisa minta tolong bacakan Ibu siapa? Saya tidak bisa melihat. Siapa ya? Bu Lena. Ya, Bun. Iya punten Bu Lena. Punten. Hilang. Belum. Sebentar, Bu. Ya. Ada Ibu kecil ya, Bu? Punten ya. Besar ya. Besar ya. Yudha'afu lahu. Maaf. Bunda, boleh saya baca Quran aja? Iya, mangga. Sebentar ya, Bun. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Ya. Jazakillahu khairan Bu Lena. Jadi di sini catatannya ya Bu ya. Walaupun walaupun di sini hak domirnya diapit oleh bukan diapit ya, sebelumnya huruf sukun, namun tetap dibaca panjang ya. Baik, yang kedua yaitu ada di surat Az-Zumar ayat 7. Lafaz yaradhahu lakum. Nah, di sini hak domirnya haknya diapit dua huruf hidup. Namun di sini dibaca pendek baik wasol maupun wakof ya. Baik, bisa tolong dibacakan lagi Bu Lena? Harus nyari dulu ya. Atau enggak Leli enggak apa-apa. Enggak usah, Bisa. ini pendek. Bisa insyaallah. Maaf ya lama tadi. Wa in tashkuru yardahu lakum. Masya Allah. Satu lagi boleh Bu Lena ya. Nah, di sini ada lagi contohnya lain. Selain hak domir, tidak dibaca panjang. Di sini hanya beberapa contoh aja ya. Nah, dua di antaranya ada di surat Hud ayat 91 dan surat Al-Alaq ayat 15. Insya Allah kalau ini teman-teman udah lebih hafal ya yang surat Al-Alaq ini. Ya, silakan Bu Lena. Manafqahu katsira. Ya, lanjutnya Bu. Kalla la illam yang tahila nasfa'a. Ya, jazakillahu khairan Bu Lena. Baik, di catatan di yang
lafaz yang sebentar, mana tadi ya? Baik, kita lanjut kembali ke mad yang keempat, yaitu mad badal. Mad badal yaitu hamzah pengganti atau hamzah yang dipanjangkan 2 harokat sebagai pengganti hamzah yang dihilangkan. Ya, apabila ada 2 hamzah yang berkumpul, berderet tuh atau berdampingan dalam satu kata, maka hamzah yang kedua diganti atau diibdal dengan huruf mad yang sesuai dengan harokat huruf sebelumnya dalam rangka takhfif atau untuk meringankan ya. Di sini contohnya imana seperti itu ya Bu. Baik, yang ketiga dalam mad tabi'i di pembahasan mad tabi'i yang terakhir yaitu mad tabi'i harfi. Mad tabi'i harfi adalah mad tabi'i yang ada pada ejaan huruf dari huruf-huruf muqatta'ah dan ini khusus pada awal sebagian surat-surat Al-Qur'an. Jadi sebagian surat-surat Al-Qur'an itu ada dimulai dengan huruf muqatta'ah ya. Nah, yang termasuk mad tabi'i harfi itu yaitu terdiri ejaannya dari 2 huruf yang huruf keduanya itu huruf mad. Di antaranya itu ha, ya, o, ha, ro ya. Nah, selanjutnya di sini disebutkan dalam matannya sebagaimana Imam Al-Jamzuri berkata dalam matan Tuhfatul Atfal. Boleh saya minta tolong Bu Upit untuk bacakan matannya. Masih ada harfil. Ya, Bu. Ya, punten Bu Upit. Mangga. Maten. Ya. Wa ma siwal harfi tsulathi la alif madda Famadduhu. Oh, famadduhu maddan tabi'iyyan ulif Tabi'i. wa Ya. dzaka aidan fi fawatihis suwar fi lafzi hayyin tahirin qadin hasar. Jazakillahu khairan Bu Upit ya. Baik. Dan apa yang selain huruf mad yang 3 selain alif maka disebut mad tabi'i. Kemudian yang demikian itu terdapat pada permulaan surat. Bait selanjutnya fi lafdhi hayyin tahirin qadin hasar ya. Dan terkumpul dalam lafaz haya tahara ya. Nah, di sini contohnya dalam mad tabi'i harfi itu ha pada lafaz ha mim ya. Durasinya temponya 2 saja. Kemudian to pada lafaz toha atau enggak tosin ya, seperti itu. Baik, sampai mad tabi'i ini ada pertanyaan teman-teman atau bisa ditambahkan silahkan. Bu Elin mungkin untuk menambahkan. AA-nya nggak mau ke situ, malu cina Bu. Oh, diasuh sendiri. Di luar ya, diasuh di luar. Mangga ibu-ibu atau Bu Elin mau menambahkan atau mengoreksi? Enggak yang lain. Kalau tidak ada, kita lanjut ibu-ibu ya, teman-teman. Ya, lanjut kita bahasan ke mad far'i. Imam Al-Jamzuri berkata dalam matan Tuhfatul Atfal wal akharun far'iyyun mauqufun ala sababkah hamzatin aw sukunin musjala, itu Sabab apa? sabab kahamzin. Iya. Tadi salah baca kayaknya. Mad yang lain adalah mad far'i yang terjadi di atas suatu sebab seperti hamzah atau sukun. Jadi ya, perbedaannya mad far'i itu adalah memanjangkan suatu huruf
suatu huruf mad lebih dari kadar panjang mad tabi'i. Karena apa? Sebabnya disebutkan karena bertemu hamzah atau sukun ya. Jadi jika ada mad kemudian setelahnya ada hamzah atau sukun maka tersebut mad far'i ya. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada jenis-jenis mad far'i, pembagiannya yaitu terbagi karena dua, yaitu karena hamzah, yang satu karena sukun. Nah, karena hamzah ini terbagi juga menjadi tiga. Kalau karena sukun terbagi menjadi dua, yaitu sukun arid dan sukun asli. Nah, sukun arid di sini terbagi menjadi dua, sedangkan sukun asli yaitu mad lazim ada lagi anaknya. Mad lazim kalimi dan mad lazim harfi masing-masing terbagi lagi menjadi dua. Nanti di pembahasan berikutnya kita bahas ya Bu. Sebelum masuk ke mad far'i karena hamzah, kita mulai dulu ke sini ke hukum mad. Ya. Syekh Al-Jamzuri melanjutkan penjelasannya mengenai hukum mad far'i. Lil maddi ahkamun salasatun tadu wahyan wujub wal jawazu wal luzum. Itu bukan ya Bu Elin? Ya. Jadi mad far'i memiliki 3 hukum yang paten. Apakah itu? Tadi disebutkan yaitu wajib, kemudian jaiz, yang terakhir itu lazim. Ya, kenapa itu wajib? Karena para qori sepakat memanjangkannya lebih dari 2 harokat. Nah, yang kedua jaiz. Jaiz itu kenapa jaiz? Jaiz itu boleh ya. Wajib itu harus. Sedangkan jaiz para qori berbeda pendapat antara memanjangkannya. Ada yang berpendapat sebagian dengan qasar yaitu 2 harokat atau sebagian yang lain melebihi dari 2 harokat panjangnya antara 4 atau 5 ya. Kemudian yang terakhir itu lazim. Lazim itu para qori sepakat memanjangkannya lebih dari 2 harokat dan sepakat juga ukurannya yaitu 6 harokat. Ya. Nah, kita lanjut dulu ke mad far'i karena hamzah. Tapi teman-teman sudah ini dulu ya, paham untuk hukum mad tersebut ya. Mad far'i karena hamzah. Yang pertama yaitu mad wajib muttasil ya. Imam Al-Jamzuri dalam Tuhfatul Atfal bisa minta tolong dibacakan Bu Syifa. Pada tidur apa? Sepi. Aduh, ini mah mendung-mendung ngantuk jadinya. Bu Syifa ada? Ada ini, ada. Lama enggak? Kecil ya Bu? Boleh kecil. Ada udah digedein ini teh. Kalau di itu mah bisa di itu sih. Suara Dari saya nggak ada Zoom ya, Bu? sendiri. Ada Bu, tapi kecil Bu Syifanya. Oh, kenapa ya? Apa-apa, kecil juga. Fawajibun Ya, udah. Ya, betul-betul. Fawajibun in ja'a hamzun ba'da mad. Ya. Di saya kecil banget. Oh, maaf. Gitu, digedein coba Bu Syifa, bukan pakai HP ya? Enggak, pakai laptop. Oh, pakai laptop Bu Syifa. Tapi kelihatan sedikit sih. Dirubah aja Bu atasnya. Kalau pakai foto. Fawajibun in ja'a hamzun ba'da mad fi kilmati. Itu ada tanwin enggak? Wajah fikil matin. Oh, itu tanwin. Ya, kasrotain. Fi kilmatin apa ya? Wada. Dal ya? Iya. Fi kilmatin wada bimuttasil yu'ad. Jazakillahu khairan Bu Syifa. Boleh sekalian contohnya Bu? Nanti ya. Nah, di sini sebutkan mad wajib adalah apabila hamzah datang setelah mad. Jadi tadi kan mad far'i itu karena hamzah ya, lebih dari 2 harokat gitu. Nah, hamzah apabila hamzah datang setelah mad dalam satu kata dan ia bersambung dengannya. Nah, yang tadi
dihukumi wajib, maka ukuran panjangnya dalam riwayat Hafs dari jalur Syatibiyah adalah 4 atau 5 harokat. Namun teman-teman harus konsisten di mana mengambil 4 dari awal harus mengambil 4 atau 5 harus konsisten mengambil 5 ya. Boleh dibantu Bu Syifa di wasal nanti. Yang ini Bu, ja'a dan wal malaikah. Yang itu? Ya, betul. Ja'a Ya, selanjutnya. wal malaikata. Ya, Masya Allah. Jazakillahu khairan. Di mana di situ Bu Syifa? Mad bertemu hamzah ya. Iya, betul. Ya. Satu lagi Aman. di la ya. La-nya Ya. itu ada Setelah la mad ada setelah la ada hamzah. Baik. Jazakillahu khairan Bu Syifa. Yang kedua, mad far'i karena hamzah ada mad jaiz munfasil. Nah, Imam Al-Jamzuri dalam Tuhfatul Atfal menyebutkan wajaizun maddun wa fasrun infusil kullun bikil matin wahadzal munfasil. Ya, jadi di sini jaiz boleh dipanjangkan 2 harokat dan boleh lebih dari itu ya. Munfasil itu jika huruf madnya terakhir terdapat di akhir kata yang pertama dan hamzah di awal kata yang kedua ketika wasol. Maaf, ini kayaknya ada sedikit koreksi karena ada tambahan. Kita masuk slide berikutnya dulu karena ada sedikit tambahan. Nah, di sini sedikit tambahan, tapi ini mohon dikoreksi teman-teman ya karena baru searching juga, yaitu mad jaiz munfasil hakiki, di mana di sini maknanya terpisah atau beda dan penulisannya juga terpisah. Nah, cara bacanya ketika wasol 4 atau 5 dan ketika waqaf 2 harokat. Contohnya fi anfusihim. Nah, fi dan anfusihim itu maknanya berbeda. Nah, penulisannya juga terlihat di sini berbeda. Terdiri dari fi dan anfusihim. Contoh yang kedua, wa inna ilaihi. Nah, terdiri dari wa inna dan kata yang kedua hamzahnya terpisah di awal kata yang kedua ilaihi. Nah, ini yang lebih banyak muncul di dalam Al-Qur'an. Nah, yang kedua mad jaiz munfasil hukmi. Nah, di sini maknanya terpisah. Sama seperti tadi perbedaannya, namun penulisannya bersatu. Cirinya yaitu terdapat pada ha litanbih atau peringatan. Ha gitu. Nanti ada selanjutnya dilanjutkan dengan hamzah ya. Tapi dalam satu kata. Kemudian yang kedua harfu nida atau kalian penyuruh ya, memanggil. Ya, ada kata begitu banyak ya di Al-Qur'an. Nah, cara bacanya ketika wasol 4 atau 5 harokat, tetapi umumnya kita tidak wakaf di sini. Nah, contohnya ya. Ha antum. Nah, terdiri dari ha dan antum. Tapi penulisannya bersatu di situ, disatukan ya. Kemudian yang kedua waqulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Nah, di sini ya Adam terdiri dari kata ya dan Adam. Penulisannya bersatu namun maknanya terpisah atau beda ya. Baik teman-teman, kita lanjut yang mad far'i karena hamzah, yang ketiga yaitu mad silah tawilah atau kubro. Nah, kalau tadi yang mad silah sugro, mad silah sugro yaitu hak domirnya setelahnya bukan huruf hamzah. Tetapi di sini mad silah tawilah atau kubro yaitu sama pengertiannya hak domir atau hak domir ghaif mufrad muzakkar orang ketiga yang tidak orang ketiga
Aduh, saya lupa ini. Orang ketiga laki-laki tunggal yang berharokat dhamma atau kasroh terletak di antara dua huruf berharokat dan setelahnya ada hamzah. Ya, baik, saya bisa minta bacakan. Ibu Neneng boleh? Sabu annama lahu akhladah. Lanjut kakak. Mantap, kakak, mantap. Ya. Maaf. Yang mana Bu barusan di ini dulu? Masilah yang tawilah. pertama. Masilah Ya, tawilah contohnya. Yang contohnya ya. Yahsabu annama lahu akhladah. Masya Allah, lanjut. Wala yuthiqu wasaqahu ahad. Baik, di mana Teteh di situ masilah tawilahnya? Madsilah tawilahnya di kalau yang pertama di malahu akhlada. Iya, Masya Allah. Yang kedua, Di wasaqahu ahad. ahsanti jazakillahu khairan Teh. Wa iyyak. Baik, sampai sini ada yang mau ditambahkan teman-teman? Oh enggak. Bu Elin, teman-teman yang lain mangga mau ditambahkan? Khawatirnya ada yang sedikit berbeda atau ada yang kurang, mangga silakan. Bu Leli, saya mau lihat slide sebelumnya, Bu Leli. Baik, Bu Ani. Aduh, deg-degan kalau Bu Ani teh. Enggak, so ngeliat doang. Saya ini nggak pakai artinya ya, karena panjang lagi. Disingkat kalau yang ini. Nah, itu kan kalau itu kan jais munfasil kan boleh dibaca 2 dan boleh lebih dari itu ya. Iya. Kalau jaiz, majaiz termasuk ke hukum yang jaiz. Yang dua ada yang berbeda pendapat juga ulama dari Qori. Pertama dong. Jadi 10 Qori ada yang berbeda. Jaiz boleh dipanjangkan 2 harokat dan boleh lebih dari itu. Lebih daripada itu. Munfasil jika huruf mat terdapat di akhir kata yang pertama dan hamzah di kata yang kedua dan ketika wasal. Ya. Biasanya kita khairan, Bu. Iya, ini waktu sebelum diedit ternyata ada tambahan yang tadi makanya. Ya, itu. Dia tuh sebenarnya intinya tuh kalau ketika kita baca wasal, nah, kalau kita belajar kan selama ini kan 4 ya, baik itu wajib, baik itu jaiz, karena kan masih supaya tidak terjadi khilaf kan. Iya, Bu. Nah, tapi baik itu wajib maupun jaiz itu ketika wasal 4 atau 5 ya. Kemarin Leli sempat lihat dari YouTube-nya Abu Ezra, beliau menyebutkan hukum mad yang wajib itu hanya yang mutasil. Tetapi mad yang hukumnya jaiz itu munfasil, silah kubro, arid dan lin. Itu sama. Maksudnya jaiz yang di sini bisa dibaca 2, 4 atau 6. Iya, maksudnya 2 atau lebih dari itu. Gitu, ya kan ya. Kalau nah di sebelah tuh kan di sebelah tadi ada yang jaiz karena apa, jaiz hakiki dan jaiz hukmi ya. Hukmi, iya betul. Itu kan 4 atau 5 kalau nggak salah tadi ya saya baca. Iya 4 atau 5. Nah gitu. Jadi gimana tuh? Sinkron kalau yang sinkron awal tadi kan 2, 4 atau 6 gitu kan. Iya. Ketika wasal ya. Kita pengennya sinkronnya gimana jadi sebenarnya gitu. Apa boleh dibaca gimana gitu loh. Seperti yang di sini juga pernah Bu Ani, kita ada salah satu imam di Al-Ikhlas yang suka membaca juga 2. Seperti 2. Itu kurang lebih fi anfusihim seperti itu. Itu paham. Cuma yang 5-nya saya masih ketemu di sini gitu. Gimana maksudnya? 4 atau 5 maksudnya? Berarti boleh dibaca 4 dari awal tilawah sampai dari awal sampai akhir atau 5. Ya, gitu. 4 atau 5 maksudnya. Salah ya. Pertanyaan Bu Ani teh, maksudnya gimana yang di depan kok boleh baca 2, 4, 6. Kok di sini cuma yang 5 gitu loh. Gitu loh pertanyaan saya tuh Bu Leli. Iya. Pertanyaannya, jadi jawaban Bu Leli apa? Iya, harusnya jaiz ya, bisa dibaca lebih dari 2 harusnya ya. Ininya saya koreksi ya, Bu. Ya. Tapi di sini dihukumi jaiz bisa dibaca 2 atau lebih dari 2 ya. Jadi ini saya koreksi cara bacanya ketika wasol lebih dari 2,
Namun dari jalur jalur Syatibiyah mengambil 4 atau 5 harokat gitu Bu. Kurang lebih itu enggak Bu Elin? Atau ada yang dikoreksi? Gimana Bu Ani? Saya nanya Bu Elin, sayang. Saya bingung. Yang Kalau saya boleh Pak jawab. Jais itu segitu ya, 2, 4, yang ini Kenapa baru ini ada yang 4 ini sama baru 5 bikin Bu gitu. Ani. Jadi saya teh kok sama dengan wajib gitu. Jadi saya bertanya gitu loh Bu Elin. Enggak. Ini tambahan ini tuh memang. Jadi ini Leli ilmu juga baru kan buat saya. Jadi kenapa jadi ada 5 kok sama mau wajib gitu. Jadi itu saya bertanya Bu. seperti tadi kurang lebih Bu Karena Ani. saya nggak tahu, benar-benar nggak tahu nih kok. Oh ternyata majaisnya 5 juga boleh gitu kan. Nah itu pertanyaan. Karena emang ada gitu Bu. Jadi saya bingung apa benar gitu. Apa kan kalau yang awal kan 2, 4 atau 6. Kalau mat wajib 4 sampai 5 gitu kan. Nah di sini ada 4. Yang di Said awal Bu Eli bilangnya apa? Yang tadi jaiz itu lebih dari 2 harokat gitu. Berarti Jadi berapa aja? 2, 4 atau 5. 6 nggak boleh gitu. 6 itu untuk yang arid ya mungkin. Enggak, di sini sih jaiz ya. Yang termasuk jaiz itu kan tadi disebutkan munfasil, silah kubro, arid dan lin. Tapi pada kita mengambil bacaan Imam Hafs di mana kita membaca majais dengan 4 atau 5 harokat. Salah nggak ya Bu ya? Kurang lebih seperti itu Bu. Kayaknya salah. Coba balik ke slide sebelumnya ya. Nah, ini ngambil syarah dari Tufatul Atfal kan. Nah, di syarah Tufatul Atfal itu jangan lupa ini bisa berlaku buat riwayat yang lain ya. Jadi ini bisa berlaku umum. Yang namanya jaiz, wajib bersama lazim. Ini kan hukum bacaan. Hukum bacaannya wajib. Oh, wajib apa? Wajib dibaca di atas 2 harokat. Nggak boleh dibaca yang mad ini itu ya di bawah apa namanya yang 2 harokat tuh nggak boleh. Harus di atas 2 harokat gitu. Itu berarti wajib. Kalau jaiz berarti boleh. Artinya boleh apa? Boleh dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Boleh juga 2 harokat saja. Kalau lazim memang sepakat para ulama lazim. Nah, kalau yang jaiz kan panjangkannya boleh, tapi tidak sepakat berapa yang dipanjangkan itu. Wajib juga apa namanya? Wajib tadi ya. Kalau jaiz boleh 2, boleh dipanjangkan ya dengan durasi yang tidak disepakati berapa-berapanya. Tapi kalau tadi lazim panjangnya sudah disepakati. Ya, 6 ya. Ini terkait pada bukan cuman riwayat Hafs Torik Syatibiyah ya. Ini pada Hafs yang Torik yang misalnya Tibatul Nasr juga gitu kan masuk di sini ya. Ya makanya di sini disebut jaiz boleh 2 harokat gitu. Nah, kemudian Bu Leli ngambil lagi yang selanjutnya Bu Leli ngambil dari penjelasan yang hanya menjelaskan tentang bacaan Hafs Torik Syatibiyah. Makanya hanya mengambil 4 atau 5 saja. Gitu ya. Jadi yang 2 itu tuh 2 misalnya jaiz 2 harokat gitu ya. Jaiz 6 harokat boleh, tapi memang kalau kita mengaplikasikan hukum bacaan ini terkait pada riwayat ya, riwayat mana yang diambil sama kayak kita belajar pertemuan 2 huruf ya. Begitu pertemuan 2 huruf itu kan umum. Begitu masuk ke hukum bacaan, hukumnya apa? Idgham, idhar gitu atau apa. Nah, itu kaitannya kepada riwayat yang kita baca apa? Oh, kalau Torik Syatibiyah ini diidghamkan gitu kan. Oh, kalau ini riwayat yang lain ini diidharkan gitu. Jadi kalau udah masuknya hukum bacaan itu kaitannya kepada kita memilihnya riwayat apa gitu ya. Gitu Bu Ani. Jadi riwayat Hafs Jalur Syatibiyah ukuran panjang mad jaiz dan mad wajib harus sama, yaitu kalau jaiz 4, jaiz munfasil ya, jaiz munfasil dan silah kubro ini satu paket. Jaiz munfasil, silah kubro itu satu paket.
Kalau bacanya 4, maka wajib pun juga 4 harus sama. Bacanya 5, wajib pun juga 5. Jadi jaid munfasil, silah kubro itu harus sama. Ini khusus untuk perisyatibiyah. Kalau yang lain berlaku apa? Kaidah nanti ada kalau misalnya ngambil yang ini aqwas sababain ya, di mana mad wajib itu lebih kuat dibanding mad jaiz. Maka ketika baca mad wajib 4 atau misalnya mad wajib 4, maka mad jaiz itu nggak boleh dibaca 5 gitu ya. Itu kalau untuk yang lain ya, untuk riwayat yang lain. Bagaimana Bu Ani? Ya. Alhamdulillah sudah tercerahkan Bu Leli jadi. Alhamdulillah. Jazakillahu khairan Bu Elin. Jadi kembali ke periwayatan Bu Elin ya. Ke periwayatannya. Dari hukum cara baca ini. Baik, lanjut. Ini jam berapa? Masih jam udah jam 3 ya? 2 menit. Jam 3 lewat 2. Lanjut apa gimana Bu Elin? Boleh, mau sudah dulu juga. Pekan depan apa berarti babnya? Mad far'i karena sukun. Mad far'i karena sukun ya. Nah, kalau yang slide yang setelahnya tadi yang hukmi sama itu mah udah jelas ya Bu Ani? Sudah jelas Bu. Udah jelas kalau itu. Cuman saya tadi bingung itunya aja ketika wasal panjangnya kadarnya itu aja. Kalau yang lainnya udah alhamdulillah sudah jelas. Kalau wasal panjangnya jadi 4 atau 5, kalau waqaf jadi 2 gitu. Iya. Ya kalau yang menyambung secara tulisan ya nggak bisa kita berhenti di situ ya, dipotong karena tulisannya masih nyambung. Terus ada satu lagi Belin mau tanya boleh nggak? Kalau misalnya yang mat badal itu kan mat yang bertemu dengan hamzah ya Bu ya. Itu masuknya ke mat far'i atau ke mat asli ya Bu? Nah itu ada sedikit perbedaannya. Sok mangga Bu Leli. Atau yang lain. Iya, coba dulu ya Bu Elin ya. Mudah-mudahan bisa nyusun katanya. Begitu tapi coba ini dulu nyusun. Mad badal itu ada perbedaan, ada beberapa perbedaan. Nah, di sini Lali coba masukkan ke mad asli karena apa? Karena dia kadar bacanya 2 harokat, sedangkan ada yang memasukkan ke mad far'i karena dia masuk karena sukun, gitu Bu. Jadi ada beberapa perbedaan, ada yang memasukkan ke mad far'i, ada yang memasukkan ke mad asli. Padahal sebab sukun itu. Maaf, maksudnya mad far'i Bu, mad far'i sama mad asli. Enggak, tadi mad badal dimasukkan ke mad far'i karena sebab sukun. Bukan. Mad badal lalu masukkan ke mad asli, Bu. Sebab hamzah, Bu. Sebab hamzah. Sebab hamzah. Bukan sebab sukun. Salah ya tadi ngomongnya. Sebab hamzah, Bu. Itu Bu Elin, Bu Ani. Iya. Mangga silakan itu. Jadi ada dua pendapat gitu ya Bu. Jadi berbeda pendapat. Jadi kalau misalnya ada pendapat ulama yang menyatakan bahwa karena kalau ditinjau dari bertemunya hamzah maka masuk ke mad far'i, tapi kalau lihat dari kadar harokatnya dia masuk ke mad asli gitu ya Bu ya. Karena di sini juga Leli ambil beberapa buku. Kalau yang di buku yang dulu yang hijau itu ya Bu ya, yang pertama banget kita belajar itu mad badal itu masuk ke mad tabi'i. Namun di bukunya Abu Ya'la ini memang dimasukkannya ke mad far'i. Iya makanya. Saya kan belajarnya di Abu Ya'la itu mad far'i gitu kan. Yeah. Jadi tanya sayanya. Ya, kalau di sini Leli ngambil yang masuk ke mad asli karena dengan tempo bacaan 2 harokat ya. Iya, betul. Harokatnya. Ibu Leli izin ngambil jemuran ya Bu, bentar ya Bu. Sok mangga tuh Kakak Herlin jelaskan versi siapa aja, banyak versinya. Yang apa Bu? Mad badal. Mad badal. Sudah hujan ya. Saya ngomong, Bu Ani yang nanya ya Bu An? Iya, saya nanya.
Saya bingung masuknya Saya coret-coret ya Bu An sedikit. enggak. Kalau yang masuk ke mad asli kayak Bu Leli tadi bilang, dikarenakan kita membacanya 2 harokat, udah itu aja. Tapi kalau yang dimasukkan ke mad far'i, sependek pengetahuan saya, kan mad far'i itu sebabnya 2, yaitu hamzah dan sukun. Nah, karena mad badal itu sebabnya sebab sukun, jadi karena terjadi proses ibdalnya, itu alasan pertama, ya Bu. Kemudian far'i juga kan bisa dibaca lebih dari 2 ya Bu. Tapi intinya sih sebab far'i dikarenakan 2 sebab, yaitu pertama hamzah atau sukun. Bu Ani pernah belajar yang proses ibdal yang kemarin Bu Elin itu kan ya? Yang Bu Upit share tentang tabdil, Bu An? Iya. Jadi sebab far'i karena mad badal itu, contoh tadi Bu Leli itunya, kalau nggak salah gini ya. Ini aslinya Bu Ani. Si hamzahnya, ketika ada 2 hamzah yang mutlak, baik hamzah pertamanya itu fatha atau wasol, pokoknya ketika ada 2 hamzah berderet, hamzah keduanya yang sukun itu dalam kaidah bahasa Arab itu harus diibdal dengan huruf mad. Jadi bukan cuman dalam Al-Quran. Jadi dalam bahasa Arab juga orang Arab itu kesulitan membaca 2 hamzah mutlak gitu. Ya, tahu mutlak ya Bu An? Tahu. Yang pertama harokat, yang kedua bersukun. Jadi memang harus diibdal. Nah, ini contohnya di mad badal, di hamzah keduanya kita ibdal dengan harokat yang sesuai dengan hamzah yang pertama. Kan kata aslinya mana. Jadi hamzahnya diibdal sama huruf apa Bu Ani? Huruf ya. Ya. Jadinya gitu ya Bu An? Iya. Paham Bu Ani? Ya, paham. Iya, jadi masuk mad far'i. Sudah? Sudah. Jadi kalau jadi kalau ada yang bertanya masuknya ke di antara kedua ini berarti betul semua ya Bu ya? Iya, tergantung kita belajar sama siapa. Kalau misalkan pakai buku UHAM, ikutin. Mad badal berarti mad tabi'i ya. Tabi'i. Ya. Kalau ada yang berpendapat ke lah, ikutin aja. Iya. Kayak ngambil misalkan matan Tuhfatul Atfal, ada ulama yang berpendapat harfu muqatta'ah itu yang ifa itu mukhafaf, ada juga yang mufaqqal. Ikutin aja sama siapa kita belajar karena kan kita ngambil sanad dari beliaunya gitu. Taib. Masya Allah. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik Bu Herlin. Wafikum barakallah. Jazakallahu khairan Bu Herlin. Iya, wa iyyakum khairan juga. Bu Leli mangga share screen lagi biar saya ketimpa. Tuh bagus tulisannya Bu, pakai apa? Saya pingin yang bagus begitu. Pakai pensil Bu. Pakai touch screen Bu. Oh, touchscreen. Ini ngacak-acakan Bu. Masya Allah. Acak-acakan aja udah rapi banget itu. Masya Biasa Allah. ceritanya biar ngebut ngejelasinnya. Alhamdulillah Bu Ani kan udah, maksudnya yang udah basic mah nggak usah pelan-pelan ya. Jadi cepet-cepet we. Masya Allah. Enggak, Bu Leli. Baik. Teman-teman, ibu-ibu, kita lanjut lagi insya Allah pekan depan dengan mad far'i karena sukun ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya. Pertemuan tanggal 28 itu terakhir mungkin ya Bu Elin ya. Mungkin ada ujian. Ada ujian nggak ya? Mau ujian kapan Ibu-ibu? Maaf. Ujian pekanan apa ujian kayak murid Bu? Terserah Ibu-ibu mau ujiannya kapan? Biasanya setelah santri bukan? Pas Udah libur keburu ya? Gitu maksudnya. Udah keburu. Libur itu Liburan, sampai Bu. habis ujian nih. Gitu. Udah lebaran. Mau Bu Leli, tuh ntar, kata Bu Herlin mau pekan ujian depan pekanan tanggal apa 21. ujian akhir? Mangga ikut teman-teman.
Ujian pekanan gimana maksudnya, Bu Elin? Setiap Selasa ujian. Oh, Bu iya. El mungkin bilangnya jangan ujian kali ya, kemarin kayak latihan soal. Iya. Kalau gitu Latihan mah soal, kemarin soalnya buat Kak itu ini. aja tuh kayak kemarin. Kuis. Per materi berarti Bu Elin itunya evaluasi. Kuis ini. Sebelum materi apa setelah materi? Sebelum materi, Bu. Jadi yang dievaluasikan materi yang kemarin. Ya. Oh, berarti besok gorib gitu, Selasa depan. Berarti Teh Neneng Gorib. ngomong kali ya. Gorib kan udah selesai tuh, Bu Upit sama Neneng kan. Teh Neneng. Nah, Bu Upit sama Bu Neneng bikin soalnya. Jangan yang gampang kalau bikin tuh soal. Saya nggak ujian atuh, Bu. Apaan Ibu yang nyampein? Nanti Saya yang nyampein, saya yang lupa ntar teh. Apa saya yang nyampein, saya yang liur. Bu El aja nggak apa-apa, Bu El. Ah? Bu El aja yang bikin nggak apa-apa, kan Bu El mah Oh, pintar memainkan kata yang menjebak kita gitu. Padahal mah bukan nggak tahu, cuman salah baca soal. Ya kata-katanya Bu Elin mah mesti harus pikir, muter dulu, muter lagi, muter lagi. Jangan lagi banyak cucian, jangan banyak gosokan dan kerjaan rumah. Harus lagi happy ngerjainnya. Harus dirapel berarti Bu Wati. Ya, insya Allah pekan depan berarti gorib ya. Baik, Bu. Allah. Yang Bu Neneng saya nggak tahu nyampein apa aja, kemarin kan nggak nyimak. Nanti di itu deh yang disampaikan apa aja atau semua aja gitu. Terserah ya disampaikan atau enggak. Itu Bu yang Neneng, Bu Neneng ya. yang ada di buku UHAM, Bu. Semuanya ya berarti. Campur ya sama Bu Upit. Semua yang ada di Kan- buku UHAM udah dijelasin sama Bu Upit sama Bu Neneng. Ya, kalau Bu Upit kan yang ngetopnya tuh ya. Yang ngetop. Oh, berarti yang itu ya di buku UHAM semua ya acuannya ya. Iya, kalau Teh Neneng kan cuma nambahin yang dibaca 2 wajah, Bu. Du'afan, atan, atani. Sama apa ya? Di azan. Ya, alhamdulillah. Sok mangga kalau udah selesai. Baik, jazakumullahu khairan katsiran. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kami kembalikan kepada kembalikan kepada yang buka. Saya nemu kan? Saya buka. Serius. Baiklah, kita baca. Baiklah, sok atuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Leli, Hatur nuhun jazakallahu ibu-ibu. khairan. Hatur nuhun Bu Barakallahu Neneng, fikum. Bu Herlin. jazakallahu. Izin Lin. Pamit ya.